mau sholat ya? Hah? Cuma gitu dong. Bapak nggak salah Pak, sampai kayak gitu. Kalau dulu kan mungkin aku yang lumayan rajin sholatnya. Kalau di lokasi syuting aku males dulu ya. Kalau suami pas awal-awal hijrah dia kebalik, di rumah nggak mau sholat, tapi di lokasi syuting sholat. Terus awal-awalnya dia bener-bener hijrah total, rajin. Terus dia bilang, Bun kok nggak sholat pas lagi di mall? Nggak males kayak gitu-gitu. Itu semua butuh proses. Butuh kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Berbicara mengenai sabar teman-teman sekalian, ini ada beberapa hal, informasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua. Ketika kita sabar, apa-apa saja sih hikmah atau kebaikan yang kita akan dapatkan. Sebelumnya kita harus tahu bahwa ketika kita mendapatkan ujian-ujian itu, sabar itu ternyata memang di awal. Jadi pernah pada suatu ketika Teica, Rasulullah SAW itu melihat ada seorang wanita yang menangis di kuburan, teriak-teriak. Merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Kata Rasulullah, sabar dan bertakwa kepada Allah. Wanita itu mengatakan, kamu tuh nggak ngerti, istilah bahasa sekarang ya, kamu tuh nggak ngerti apa yang saya rasain, nggak usah ngomong gitu, sambil tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Sampai akhirnya wanita tersebut menyadari bahwa yang bicara adalah Rasulullah. Wanita tersebut datang kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya sabar itu adalah ketika di awal musibah. Artinya, ketika terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, menahannya itu harusnya sejak awal. Itu yang dinamakan dengan sabar. Walaupun sebagian orang ada yang memerlukan proses untuk sampai tadi pada tahap yang tadinya marah, tadinya sabar, harus kemudian jadi naik kelas jadi ridha, naik kelas lagi jadi syukur. Tapi yang terbaik adalah bersabarnya itu sejak awal. Nah, sahabat saya yang dirahmati oleh Allah SWT, berikutnya apa sih hikmah ketika kita sabar? Atau sebelum belajar tentang hikmah, kita bicara dulu deh cara supaya kita sabar. Sebelum saya bicara, saya ingin tanya sama Teh Ica dulu. Teteh bisa sabar, caranya gimana? Terinspirasi dari mana? Atau karena keadaan jadi mau nggak mau ya harus sabar daripada sakit sendiri? Atau mendengar nasihat dari orang? Atau karena sudah mengalami kejadian yang lebih daripada sebelumnya, itu seperti apa? Kiat sabar ala Teteh itu seperti apa? Kalau aku lihat dari ibu aku juga orangnya sabar ya. Pas aku perhatikan gitu. Oh, dan dia memang orangnya, beliau itu nggak bisa jahat sama orang, maksudnya istilahnya nggak enak nggak enak, emang harus baik sama orang. Aku lihatnya dari situ. Dan benar tadi kata Mbak Oki sebelumnya, aku bisa sabar karena sudah melewati fase yang drop banget. Boleh diceritain apa yang sebelumnya sangat drop sehingga yang ini oke, saya bisa sabar? Ya zaman dulu sih kan aku sama suami itu kan hampir mau pisah, dan saat aku lagi hamil, mungkin seluruh Indonesia juga tahu tuh kasusnya seperti apa. Itu benar-benar ujian terberat dalam hidup. Dan ya dari situ sekarang kalau dikasih ujian lagi mungkin bisa lebih kuat. Makanya itu banyak pelajaran yang harus aku ambil, bisa aku ambil dari situ. Itu benar-benar berat sekali, dan itu mengajarkan aku sabar. Itu berkat anakku yang di dalam perut juga. Jadi kayak ayo Bun, bisa semangat ya dari situ sih. Jadi alhamdulillah menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Kalau nggak ada gitu-gitu mungkin udah lost kayaknya. Iya. Nggak tahu sih. Makanya itu Allah baik banget ngasih remnya di situ gitu. Masih bersyukur. Nah, itu tingkat seseorang, beberapa level yang sangat baik adalah ketika terjadi apa-apa dalam hidupnya yang tidak mengenakan, dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat firman Allah Teica yang kalau lagi sedih itu selalu ingat ayat ini. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu nggak suka itulah yang terbaik untuk kamu, kata Allah. Iya, betul. Aku percaya itu. Ya kan? Ya. Sebaliknya kata Allah, boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, belum kata tentu Allah baik buat kamu. Yes, betul. Itu kalimat yang kalau ada apa-apa, nggak suka keadaan ini, ya Allah sedih banget. Iya. Ya kata Allah, boleh jadi apa kita nggak suka itu yang paling baik buat kita. Betul. Itu aku sering banget ngalamin. Ya kan? Sesuatu yang kita mau, itu selalu kita nggak dapet. Ya. Karena emang jangan terlalu berharap. Itu nggak baik berarti. Jadi kayak mikirnya ke situ. Kayak aduh pengen ini, pengen begini, tapi kok nggak dikasih ya sampai sekarang, kenapa ya gitu. Itu Masya Allah ya, kiat sabar ala Teh Ica. Nah kalau kita lihat nih, sahabat saya semua, ada juga beberapa 5 kiat agar kita bisa sabar. Ini apa yang saya sampaikan nih nasihat nih untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ngomong Allah uji dengan perkataan kita, Tante. Betul, jadi iya. Apa yang kita bicarakan ini adalah nasihat untuk diri sendiri. Bagaimana cara kita supaya kita bisa sabar? Pertama adalah
melihat pada pilihan Allah bahwa semua yang Allah pilih, semua yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Pasti. Seorang teman selalu bilang, Allah tuh maha baik, Allah maha baik. Apapun yang Allah kasih, takdir itu nggak ada yang buruk. Kenapa disebut takdir buruk? Karena kita menganggapnya buruk. Iya. Padahal semua takdir Allah itu Kitanya. baik. Kan ada yang mengatakan kita takdir baik, takdir buruk. Takdir buruk itu sebenarnya karena kita menganggap itu buruk, karena kita nggak suka. Tapi sebenarnya semua apa yang sudah Allah takdirkan semuanya baik. Seperti Teicha tadi, karena kejadian-kejadian dalam hidupnya jadi belajar sabar, belajar tangguh, belajar kuat. Kalau nggak ada kayak gitu mungkin Iya, betul. masih rebel mungkin. Iya, kayaknya udah lost. Hutan ya, hutan. Baik, apa kata Rasulullah SAW? Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya adalah baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika dia mendapatkan kesusahan maka dia bersabar dan itu baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Makanya seorang Muslim itu kalau dia ditimpa sedih dia katakan alhamdulillah ala kulli hal teh. Kalau lagi senang dia ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau dia lagi sedih tetap alhamdulillah, tapi tambahan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Alhamdulillah Ala kulli hal. ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Artinya dalam keadaan terpuruk sekalipun kita masih memuji-muji Allah karena kita tahu bahwa Allah kasih itu karena Allah sayang sama kita. Betul. Supaya kita back to Allah lagi. Iya, Kayak gitu. karena semua akan kembali ke Allah juga. Benar. Kedua, ingat bahwa semua yang terjadi kepada kita adalah menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah? Ujian akan selalu bersama dengan orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak, harta, sampai dia bertemu kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, sampai duri yang menusuk itu kepada diri kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Gimana Teh? Meyakini itu kah Teh? Ya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, apapun itu, alhamdulillah ala kulli hal, lewat itulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Orang yang sakit itu, Masya Allah, bersyukur itu. Iya, suami juga bilang, dia dikasih ujian sakit, ya alhamdulillah buat gugur-gugurin dosa-dosa, dibilang gitu. Karena malapetaka besar bagi orang yang maksiat, kemudian mati mendadak. Gak ada kesempatan sama sekali. Iya betul. Tapi Allah SWT kasih kesempatan kepada suami teteh, kepada teteh, dan kepada kita semua lah ya. Ada anggota keluarga kita yang sakit, atau orang yang kita cintai sakit. Itu dalam rangka menggugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Yang ketiga, selalu lihat di bawah kita ada yang lebih. Nah itu benar. Itu yang buat aku bersyukur. Jadi aku ngerasa nggak boleh ngeluh. Di bawah lo masih banyak yang lebih menderita. Lo masih bersyukur, masih bisa makan, walaupun lo stres, lo pusing, lo masih bisa di rumah enak, masih bisa tiduran. Itu yang buat aku bersyukur. Jadi aku selalu ambil yang positifnya aja, terus harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena kalau lihat ke atas nggak ada habisnya. Itu buat kita jadi lebih ringan, melihat bahwa ada yang lebih menderita atau hidupnya lebih tidak enak, tidak menyenangkan dibanding dengan kita. Yang keempat, mau nggak mau kita sadari bahwa ternyata ujian-ujian sedih itu membuat kita jadi rajin berdoa kepada Allah, jadi khusyuk berdoa sama Allah, enak banget sujudnya. Seperti kita bilang di awal tadi, Teteh merasakan itu Teh? Iya, curhatnya enak, lebih connect. Itulah manusia, kalau lagi kita seneng suka lupa, jadi connectnya tuh nggak, batinnya tuh nggak nyampe. Kalau kita lagi sedih tuh kayaknya bener-bener ngeresapin, nangis terus kayaknya tuh. Connect banget, curhat gitu, minta. Pernah waktu itu lagi apa ya, lagi nyari jawaban apa gitu. Terus pas aku abis ngaji, ketemu jawabannya itu kayak, loh kok langsung dilihatin ya gitu, aku lupa gitu apa. Itu ngerasa kayak connect aja, enak. Insya Allah. Kelima, mengingat tentang balasan sabar yang sangat luar biasa. Apakah balasan sabar itu? Dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkan pahala tanpa batas. Masya Allah. Tanpa batas itu unlimited. Kalau kita beli pulsa unlimited. Sebebas-bebasnya. Begitulah teman-teman sekalian. Yang membuat Teh Ica sampai hari ini berdiri tegak dengan segala macam ujian-ujian. Motivasi supaya bisa sabar apa? Motivasi atau hikmah dari sabar deh. Hikmah dari sabar deh. Oke, ganti pertanyaannya. Hikmah dari kesabaran atau buah kesabaran. Ya jadi orang yang lebih kuat aja.
Artinya mau diterjang badai, mau dihantam apapun ya, jadi menjadi orang yang lebih kuat, nggak cengeng, dan itu bisa aku turunin ke anak-anak aku. Ada anak perempuan juga. Ini ada beberapa teman-teman sekalian buah kesabaran atau balasan bagi orang-orang yang sabar. Sabar itu mudah sih diucapin atau tapi orang lain. Tapi agak susah dijalanin. Ya. Makanya di dalam Quran ini banyak banget pembahasan mengenai sabar dan balasan bagi orang-orang sabar. Apakah balasan bagi orang-orang sabar? Yang pertama, Allah memuji-muji orang-orang yang sabar. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah SWT berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang bertakwa, orang beriman, ya sabar. Untuk bisa sabar, ya pasti diuji. Iya. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalannya lewat ujian-ujian demi ujian-ujian itu. Ya ibaratnya teman-teman sering dengar juga, anak SD ya dikasih ujian SD, anak SMP dikasih ujian SMP. Lebih tinggi lagi levelnya. Lebih berat lagi ujiannya. Level keimannya udah semakin tinggi, ujiannya juga semakin tinggi. Iya. Kemudian yang kedua, tentu saja ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau sudah dicintai Allah, pasti akan dapat sesuatu. Salah satunya adalah Allah kasih ketenangan. Betul. Damai. Damai banget ya Teh. Kalau nggak sabar ya marah-marah mulu, sakit, kesiksa hidupnya. Benar, nggak ada kata lain selain sabar. Ya. Kalau sudah dicintai Allah, dia akan tenang, dia akan mulai logika yang nggak baper ketika menyelesaikan sebuah persoalan. Ketiga, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas yang sudah tadi kita ucapkan ya, sama-sama dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Pahala tanpa batas artinya kita nggak tahu seberapa banyak Allah kasih kepada kita. Keempat, ini juga motivasi juga nih, kalau seandainya saya pribadi nih sahabat cahaya, terjadi apa-apa, saya selalu ingat, buah dari kesabaran itu adalah nanti di syurganya Allah, malaikat-malaikat itu menunggu kita semua di pintu syurga. Dan apa yang diucapkan malaikat itu? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Ayo masuk nih buah kesabaranmu selama di dunia, masuk, itulah istilahnya. Jadi malaikat itu sampai dikhususkan seperti itu Teh, bahwa malaikat-malaikat itu di pintu-pintu syurga itu menunggu sekedar untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang sabar. Artinya sabar itu nggak mudah teman-teman sekalian, dengan berbagai macam persoalan. Setiap orang pasti diuji dengan ujian yang macam-macam. Tapi buah kesabaran itu sampai begitunya Allah membuat para malaikat-malaikat ini menyambut orang-orang yang sabar. Dan tentunya pasti bahwa sabar itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Terlalu banyak dosa, maksiat, lalai kita kepada Allah. Kita tuh suka jahat sama diri kita sendiri. Iya. Nggak jahat mungkin sama orang, tapi jahat sama diri sendiri. Sama diri sendiri, iya. Jahat sama diri sendiri itu apa? Buat dosa. Kenapa? In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan untuk kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Tapi ingat, kalau kita buat dosa juga, itu adalah kita sedang jahat sama diri kita. Kita sedang menganiaya diri kita sendiri. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada masa depan, rasa sedih, kesusahan hati, berduka cita atas sesuatu yang menyakiti, sampai duri yang menusuk kepada badannya, tentu itu semua akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi insya Allah dengan apa yang terjadi kepada Teh Ica dan keluarga, dengan segala macam kehidupan yang roller coaster ini Teh. Roller coaster. Betul nggak tuh roller coaster? Betul. Teh? Ternyata buah kesabaran adalah insya Allah sampai hari ini semuanya baik Teh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keluarga ya, lebih baik. Tenang, lebih damai aja. Suami membaik, alhamdulillah. Membaik ya, lama-lama membaik, sudah mulai bercanda lagi. Ya sudah seperti biasa aja. Karena kan memang aku akan membebaskan dia selama itu membuat healing dia menjadi lebih happy. Go for it, aku bilang gitu. Daripada nanti kita tahan-tahan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti dia malah kesiksa, batinnya kita drop lagi. Jadi sekarang aku bebaskan dia, selama dia bisa maintain silakan. Gitu. Karena itu bikin dia happy. Baik, Teteh, ada pesan-pesan untuk sahabat cahaya di luar sana yang mungkin merasa hidupku susah banget, hidupku sedih banget, nggak kelar-kelar nih, hujan bertubi-tubi, udah jatuh tertimpa tangga pula. Apa nasihat? Nggak habis-habis ya ujiannya ya. Nasihatku sih seperti yang tadi kita ngomongin sama Mbak Oki,
harus bersyukur aja karena Allah lagi sayang sama kita. Kamu dikasih ujian, kita dikasih ujian, itu tandanya kita orang spesial. Allah lagi sayang sama kita, Allah akan ngetes kita, kamu kuat apa enggak, nanti someday akan indah pada waktunya. Dan Allah akan kasih sesuatu yang kamu nggak duga-duga, karena aku udah ngerasain itu. Insya Allah. Jadi harus syukurin, nikmatin walaupun gak enak, pahit banget, sepet gitu. Harus dinikmatin. Terima, ikhlas, sabar, dan udah enjoy aja udah. Kita Mbak Oki. Begitulah teman-teman sekalian, yang namanya orang hidup nggak akan pernah lepas dari ujian. Selesai ujian satu, ya dikasih Ada Allah lagi. senang. Tapi ntar ada lagi. Iya. Karena setelah tawa pasti ada air mata. Setelah air mata tawa lagi, setelah tawa ada air mata lagi. Begitulah seharusnya dan seterusnya. Makanya kita diminta untuk menjadi orang yang jiwanya stabil. Kalau sedih, ya sedih, tapi tidak sedih yang berlarut-larut. Karena biasanya setelah hujan badai pasti akan ada pelangi, insya Allah. Begitu pula ketika teman-teman lagi bahagia, jangan lupa bahwa setelah ada bahagia dan semua kesenangan, pasti Allah buat sedih lagi. Jadi terhadap kebahagiaan kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita menjadi tenang. Ketika kita mendapatkan kesedihan, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, kita juga bisa lebih tenang insya Allah. Begitulah sahabat Cahaya semua, terima kasih karena sudah menyaksikan Cahaya untuk Indonesia pada hari ini. Teteh, makasih. Sama-sama Mbak Oki. Kisahnya yang menginspirasi, based on true story teman-teman sekalian. Jadi karena beliau sudah menjalankan, mengalami, jadi bicaranya juga sudah dari hati ya, jadi sampai ke hati-hati kita, penembus ke hati-hati kita semua. Terima kasih telah menonton Cahaya untuk Indonesia pada episode kali ini. Teman-teman boleh komen di bawah kira-kira mau bahas tema apa, bintang tamunya siapa yang kiranya bisa mendatangkan inspirasi untuk kita. Sekali lagi Teteh, makasih, sehat-sehat. Sama-sama Mbak Oki, sehat-sehat juga. Keluarga sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Amin, sama-sama. Dan semangat terus bekerjanya. Insya Bukan Allah. bekerja juga sih, berkegiatan ya Teh. Betul. Berkegiatan, dan alhamdulillah kalau ada penghasilan bisa membantu perekonomian Amin, keluarga itu. amin. Perempuan-perempuan yang sangat luar biasa. Kita doakan juga supaya suami sehat, Alhamdulillah. sehat walafiat. Allah kasih. cabut segala macam penyakitnya tanpa meninggalkan penyakit lainnya, insya Allah. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu di episode-episode berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.